Sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh memiliki fungsi utama untuk melindungi tubuh dari serangan patogen atau bakteri, virus, parasit, jamur, dan zat berbahaya lainnya. Selain itu, sistem imun juga berperan dalam mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal seperti sel kanker serta membantu proses penyembuhan luka dan perbaikan jaringan yang rusak. Fungsi-fungsi utama sistem pertahanan tubuh. 1. Melawan patogen. Sistem imun mampu mengenali dan menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, kemudian mengeluarkannya dari tubuh. 2. Menetralkan zat berbahaya. Sistem imun dapat mengenali dan menetralkan zat-zat berbahaya dari lingkungan seperti racun atau alergen. 3. Menghancurkan sel abnormal. Sistem imun berperan dalam mengenali dan menghancurkan sel-sel abnormal seperti sel kanker yang dapat menyebabkan penyakit. 4. Membantu proses penyembuhan. Sistem imun membantu mempercepat proses penyembuhan luka dan perbaikan jaringan tubuh yang rusak. 5. Mengidentifikasi dan menghancurkan sel-sel yang rusak. Sistem imun juga membantu menghancurkan sel-sel yang rusak akibat penyakit, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Komponen sistem pertahanan tubuh. Sistem imun terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk melindungi tubuh, antara lain sel darah putih atau leukosit. Sistem imun memiliki berbagai jenis sel darah putih, masing-masing dengan peran khusus dalam melawan infeksi. Contohnya adalah limfosit, dalam kurung sel T dan sel B, makrofag, neutrofil, dan eosinofil. Antibodi. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sel B untuk mengenali dan menetralkan patogen tertentu. Sistem pelengkap. Sistem pelengkap adalah serangkaian protein yang membantu sel-sel imun untuk mengenali dan menghancurkan patogen. Sistem limfatik. Sistem limfatik adalah jaringan yang terdiri dari kelenjar, getah bening, limpa, sumsum, tulang, dan timus yang bekerja sama untuk menyaring dan memfilter limbah dan patogen dari cairan tubuh. Limpa. Limpa adalah organ yang terletak di rongga perut dan berfungsi untuk menyaring darah, menghancurkan sel darah merah yang rusak, dan menyimpan sel darah putih. Sumsum tulang. Sumsum tulang adalah tempat di mana sel darah, termasuk sel darah putih, diproduksi. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah tempat di mana limfosit T matang dan belajar untuk mengenali dan menghancurkan patogen. Kesimpulan, sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh yang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Dengan mengenali dan menetralkan zat berbahaya, menghancurkan sel abnormal, serta mempercepat proses penyembuhan, sistem imun membantu menjaga tubuh tetap sehat dan berenergi. Sistem imun tubuh manusia terdiri dari dua jenis pertahanan dan spesifik atau alamiah dan spesifik adaptif. Pertahanan non spesifik adalah pertahanan pertama tubuh yang bereaksi terhadap semua jenis patogen, sedangkan pertahanan spesifik adalah pertahanan yang lebih khusus dan mampu mengenali patogen tertentu. 1. Pertahanan non spesifik atau alamiah. Pertahanan eksternal, kulit, lapisan terluar tubuh yang berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap patogen. Keratin dalam kulit membuat patogen sulit menembus. Membran mukosa, lapisan lendir di dalam saluran pernapasan, pencernaan, dan organ lain yang berfungsi menangkap dan menyaring patogen. Kelenjar air mata menghasilkan cairan yang mengandung enzim lisosom yang dapat membunuh bakteri. Pertahanan internal, sel fagosit atau makrofag dan neutrofil, sel darah putih yang menelan dan menghancurkan patogen. Sel natural killer atau NK, sel limfosit yang dapat membunuh sel yang terinfeksi virus atau sel tumor tanpa mengenali patogen spesifik. Peradangan, respons tubuh terhadap infeksi atau cedera yang melibatkan pembekakan, kemerahan, dan meningkatkan aliran darah ke area yang terkena. Interferon, protein yang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi virus yang membantu mencegah infeksi pada sel tetangga. Pertahanan spesifik atau adaptif. Limfosit B, sel limfosit yang menghasilkan antibodi protein yang dapat mengikat dan menonaktifkan antigen atau patogen tertentu.
Limfosit T, sel limfosit yang bertanggung jawab untuk menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau sel tumor, serta mengatur respon imun. Antibodi, protein yang dihasilkan oleh sel B plasma yang mengikat antigen dan membantu menandai patogen untuk dihancurkan. Sel memori, sel limfosit B dan T yang dapat bertahan lama setelah infeksi, sehingga tubuh dapat bereaksi lebih cepat terhadap infeksi yang sama di kemudian hari. Perbedaan utama: kecepatan respons, pertahanan dan spesifik bereaksi lebih cepat terhadap patogen, sedangkan pertahanan spesifik membutuhkan waktu untuk mengenali dan bereaksi terhadap patogen spesifik. Sistematis tentang interaksi antara antigen dan antibodi. Antigen, zat asing atau biasanya protein yang masuk ke dalam tubuh dan merangsang respon imun. Bisa berasal dari virus, bakteri, jamur, parasit, atau bahkan zat non-patogen seperti serbuk sari atau protein makanan. Antigen memiliki epitop, bagian spesifik yang dikenali oleh antibodi. Antibodi, imunoglobulin, protein berbentuk huruf Y yang dihasilkan oleh sel B plasma. Tugasnya mengenali, mengikat, dan menetralkan antigen. Terdiri dari dua rantai berat, heavy chain, dan dua rantai ringan, light chain. Bagian variabel region di ujung Y adalah tempat paratop yang mengikat epitop antigen. Sifat interaksi antigen-antibodi. Spesifisitas. Satu antibodi hanya bisa mengenali satu jenis epitop antigen tertentu, seperti kunci dan gembok. Reversibilitas. Ikatan antigen-antibodi bersifat non-kovalen atau lemah, seperti ikatan hidrogen, gaya van der Waals, gaya elektrostatik, gaya hidrofobik. Afinitas dan afinitas. Afinitas adalah kekuatan ikatan satu paratop terhadap satu epitop. Sedangkan afinitas kekuatan total dari semua interaksi, atau jika satu antibodi punya banyak situs ikatan. Tahapan interaksi antigen-antibodi. A. Tahap primer. Pembentukan kompleks antibodi mengenali dan mengikat epitop antigen. Terbentuk kompleks antigen-antibodi. B. Tahap sekunder. Reaksi biologis. Setelah kompleks terbentuk, dapat terjadi A. Netralisasi. Antibodi menghalangi bagian aktif antigen, misalnya racun atau protein virus, sehingga tidak bisa menyerang sel tubuh. B. Aglutinasi. Antibodi mengikat banyak antigen sekaligus, menyebabkan gumpalan yang mudah dikenali oleh fagosit. C. Presipitasi. Antigen dan antibodi yang larut dalam cairan membentuk endapan tak larut. D. Opsonisasi. Antibodi menandai antigen untuk dihancurkan oleh fagosit, seperti makrofag. E. Aktivasi sistem komplement. Kompleks antigen-antibodi mengaktifkan protein komplement, menyebabkan lysis atau penghancuran sel target. 4. Jenis-jenis antibodi atau imunoglobulin, jenis IG dan fungsi utama. IgG paling banyak di darah, netralisasi dan opsonisasi. IgA berfungsi sebagai imunitas mukosa atau saluran pernapasan dan pencernaan. IgM berfungsi sebagai respon imun awal. Aglutinasi kuat. IgE berfungsi sebagai reaksi alergi atau melawan parasit. IgD fungsi masih belum jelas, ditemukan di permukaan sel B. Imunitas adalah kemampuan tubuh untuk mengenali dan mempertahankan diri dari benda asing atau antigen, seperti mikroorganisme patogen, toksin, dan sel yang abnormal. Imunitas melibatkan jaringan, sel, dan molekul dalam sistem imun. Klasifikasi imunitas. Imunitas secara umum dibagi menjadi yang pertama, imunitas alami. Definisi, pertahanan non-spesifik yang sudah ada sejak lahir, cepat, tidak memiliki memori imunologis. A. Komponen fisik dan kimia. Kulit, penghalang mekanisme utama. Mukosa, mengandung mukus dan silia. Asam lambung, menghambat mikroorganisme. Enzim atau lisozim di air mata dan saliva. B. Komponen seluler. Neutrofil, fagositosis mikroba. Makrofag, fagositosis dan presentasi antigen. Sel NK, natural killer, membunuh sel yang terinfeksi virus atau kanker.
dendritik mengaktifkan sistem imun adaptif. C. Komponen molekuler. Sistem komplemen, protein yang menghancurkan mikroba dan membantu fagositosis. Sitokin, protein pengatur respon imun, misal interferon, interleukin. Defensin, peptida antimikroba, imunitas adaptif. Definisi, pertahanan spesifik yang berkembang setelah paparan antigen. Lambat munculnya, memiliki memori imunologis. A. Berdasarkan komponennya. Imunitas humoral diperankan oleh limfosit B dan antibodi IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Efektif melawan bakteri dan virus ekstraseluler. Imunitas seluler diperankan oleh limfosit T, CD14 T helper mengaktifkan limfosit B dan T sitotoksik. CD18 T sitotoksik membunuh sel terinfeksi atau kanker. Efektif melawan virus dan patogen intraseluler berdasarkan cara perolehannya. Jenis imunitas aktif alami, sumber infeksi alami, contohnya sembuh dari flu. Imunitas aktif buatan, vaksinasi, contohnya vaksin hepatitis B. Imunitas pasif alami, antibodi dari ibu, ASI, IgA. Imunitas pasif buatan, injeksi antibodi, contohnya serum anti racun tetanus. Mekanisme kerja sistem imun. Yang pertama, pengenalan antigen oleh sel dendritik atau makrofag. Kedua, presentasi antigen ke limfosit T. Ketiga, aktivasi limfosit B dan T. Proliferasi dan diferensiasi. Keempat, produksi antibodi oleh sel plasma atau aktivasi sitotoksisitas oleh sel T. Kelima, memori imunologis terbentuk khusus adaptif. D. Jenis antibodi atau imunoglobulin. Jenis IB, IgG, fungsi utama, imunitas jangka panjang, menembus plasenta, lokasi plasma. IgA, fungsi utama, perlindungan mukosa, lokasi air liur, air mata, ASI. IgM, fungsi utama, respon primer, lokasi darah. IgE, fungsi utama, respon alergi dan parasit, lokasi kulit, paru. IgD, fungsi utama, fungsi belum jelas, pengatur aktivasi B, lokasi permukaan sel B. E. Gangguan sistem imun. Yang pertama, imunodefisiensi primer atau sekunder, misal HIV. Kedua, alergi, reaksi IgE berlebih terhadap alergen. Ketiga, penyakit autoimun, lupus, reumatoid, artritis. Keempat, reaksi penolakan transplantasi. Yang F itu adalah literatur acuan. Bagian ini berisi sumber-sumber ilmiah atau buku referensi utama yang dijadikan dasar dalam menyusun materi tentang jenis-jenis imunitas. Komponen dalam respon imunitas. A. Pengertian sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melawan patogen seperti bakteri, virus, jamur, parasit yang masuk ke dalam tubuh. B. Jenis imunitas. Ada beberapa jenis imunitas yang terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama, imunitas non-spesifik atau innate immunity, yang bersifat alami dan merupakan garis pertahanan pertama, tidak membedakan jenis patogen. Yang kedua, imunitas spesifik atau disebut dengan adaptive immunity, yaitu merespon secara khusus terhadap patogen tertentu, membentuk memori imunologis. C. Komponen sistem imun. Ada beberapa komponen sistem imun yang terdapat di dalam tubuh manusia. Yang pertama, komponen fisik dan kimia atau disebut dengan pertahanan luar tubuh. Kulit sebagai penghalang mekanis utama. Mukus atau lendir menjebak mikroorganisme. Asam lambung membunuh patogen yang masuk lewat makanan. Air mata
mata dan air liur mengandung enzim lisosim. 3. Molekul imun. Antibodi atau imunoglobulin yaitu protein yang dihasilkan limfosit B untuk menetralkan patogen. Sitokin yaitu protein sinyal antar sel imun, misalnya interferon, interleukin. Komplemen yaitu protein dalam plasma yang membantu menghancurkan patogen. Gangguan sistem imun. Alergi. Respon imun berlebihan terhadap zat yang tidak berbahaya. Autoimun. Sistem imun menyerang sel tubuh sendiri atau misalnya lupus, rheumatoid arthritis, imunodefisiensi, kekurangan komponen sistem imun atau misalnya HIV atau AIDS. Imunitas humoral dan seluler. Imunitas humoral adalah salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang bertugas melawan patogen seperti bakteri dan virus yang berada di luar sel tubuh. Imunitas ini terutama dimediasi oleh sel B dan antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma. Imunitas seluler adalah salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfokus pada aktivitas sel-sel imun, terutama sel T, untuk melawan infeksi, sel kanker, dan benda asing lainnya. Adapun mekanisme respon imunitas humoral sebagai berikut. 1. Perkenalan antigen. Antigen atau zat asing masuk ke dalam tubuh dan dikenali oleh reseptor spesifik di permukaan sel B atau limfosit B. 2. Aktivitas sel B. Tanpa bantuan sel T, untuk antigen sederhana, sel B bisa langsung teraktivasi. Dengan bantuan sel T helper, antigen diproses dan dipresentasikan oleh sel penyajian antigen seperti makrofag atau sel dendrit melalui MHC. Sel T helper mengenali kompleks MHC2 antigen dan mengaktifasi diri. Sel T helper mengeluarkan sitokin yang merangsang sel B. 3. Proliferasi dan diferensiasi sel B. Sel B yang teraktivasi akan berkembang baik, berdiferensiasi menjadi sel plasma, menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen tersebut. Sel memori B siap merespon cepat jika terjadi infeksi ulang oleh antigen yang sama. 4. Produksi dan kerja antibodi. Antibodi yang diproduksi akan menempel pada antigen, mengumpulkan patogen, menandai patogen untuk dihancurkan oleh fagosit, mengaktifkan sistem komplemen. Mekanisme respon imunitas seluler sebagai berikut. A. Ekstraseluler atau jika antigen dicerna oleh makrofag. 1. Antigen, misalnya bakteri, ditelan oleh makrofag. Makrofag mengandung fragmen protein atau peptida dari antigen tersebut. 2. Makrofag membentuk molekul MHC kelas 2 dan molekul tersebut bergerak menuju ke permukaan makrofag. 3. MHC kelas 2 menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkannya ke sel T penolong. 4. Sel T penolong akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan. B. Intraseluler, jika antigen menginfeksi sel. 1. Antigen, misalnya virus, menginfeksi sel tubuh. Sel mengandung fragmen protein atau virus jika virus bereplikasi dalam sel tersebut. 2. Sel tubuh membentuk molekul MHC kelas 1. Molekul tersebut bergerak ke permukaan sel. 3. MHC kelas 1 tersebut menangkap peptida virus dan membawanya ke permukaan sel serta memperlihatkannya ke sel T sitotoksik. 4. Sel T sitotoksik CTL akan beraktivasi oleh kompleks MHC kelas 1 peptida virus pada sel yang terinfeksi dan sel T penolong. Sel T sitotoksik kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel terinfeksi. 5. Sel T sitotoksik yang tidak berdiferensiasi akan menjadi sel T memori.
6. Sel-sel T memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen berulang. Program dan jenis imunisasi. Program imunisasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat guna mencegah penyakit menular yang berbahaya. Tujuannya untuk membentuk kekebalan tubuh individu maupun kelompok agar terhindar dari wabah atau penyebaran penyakit. Adapun jenis-jenis imunisasi yang umum diberikan terutama kepada anak-anak. 1. Imunisasi dasar. Imunisasi ini diberikan pada bayi dan anak di bawah usia 1 tahun. BCG, mencegah tuberkulosis atau TBC. Hepatitis B, mencegah infeksi virus hepatitis B. Polio, OPV atau IPV, mencegah poliomielitis. DTP atau DPT, mencegah difteri, pertusis, dan tetanus. HIV, mencegah infeksi Haemophilus influenzae tipe B. Campak atau Measles rubella, mencegah campak dan rubella. Imunisasi lanjutan atau booster diberikan untuk mempertahankan kekebalan. DTP ulangan usia 18 bulan dan saat masuk SD. Campak atau MR. TD tetanus dan difteri untuk anak usia sekolah. 3. Imunisasi tambahan bisa diberikan untuk perlindungan tambahan, yaitu rotavirus, mencegah diare akibat rota. PCV, mencegah pneumonia dan infeksi telinga. Influenza, mencegah flu. HPV, mencegah kanker serviks. Varicella, mencegah cacar air. Japanese encephalitis, mencegah radang otak akibat virus C. Faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh. 1. Genetik atau keturunan. Kerentanan terhadap penyakit secara genetik. Contohnya, seseorang dengan riwayat keluarga diabetes mellitus akan beresiko menderita penyakit tersebut dalam hidupnya. 2. Fisiologis, melibatkan fungsi organ-organ tubuh. Contohnya, berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. 3. Stres dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh karena melepaskan hormon seperti neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin. 4. Usia dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan terhadap penyakit tertentu. 5. Hormon bergantung pada jenis kelamin. Wanita memproduksi hormon estrogen yang meningkatkan sintesis IgG dan IgA sehingga menjadi lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Sementara itu, pria memproduksi androgen yang bersifat memperkecil resiko penyakit autoimun, sehingga penyakit autoimun lebih sering dijumpai pada wanita. 6. Olahraga. Jika dilakukan secara teratur, akan membantu meningkatkan aliran darah dan membersihkan tubuh dari racun. Namun, olahraga yang berlebihan meningkatkan kebutuhan suplai oksigen sehingga memicu timbulnya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. 7. Tidur. Jika kekurangan tidur akan menyebabkan perubahan pada jaringan sitokin yang dapat menurunkan imunitas seluler sehingga kekebalan tubuh menjadi lemah. 8. Nutrisi. Vitamin dan mineral diperlukan dalam pengaturan sistem imunitas. DHA dan asam arakidonat memengaruhi maturasi atau pematangan. Sel T protein diperlukan dalam pembentukan imunoglobin dan komplement. Namun, kadar kolesterol yang tinggi dapat memperlambat proses penghancuran bakteri oleh makrofag. Baik, selain faktor-faktor yang memengaruhi sistem pertahanan tubuh, ada juga faktor-faktor yang memengaruhi sistem imun, yakni dibagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang memengaruhi sistem imun adalah hal-hal dari luar tubuh yang dapat memperkuat atau justru melemahkan daya tahan tubuh atau sistem imun. Ada genetik, usia, dan hormon. Sedangkan
Di faktor internal yang memengaruhi sistem imun adalah hal-hal yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri yang dapat memperkuat atau melemahkan daya tahan tubuh. Contohnya nutrisi, tidur, stres, aktivitas fisik, dan lingkungan. Gangguan sistem pertahanan tubuh. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk melindungi tubuh dari ancaman patogen seperti virus, bakteri, dan zat asing. Namun, dalam kondisi tertentu, sistem ini bisa mengalami gangguan yang menyebabkan kerusakan pada tubuh itu sendiri atau kegagalan dalam melawan infeksi. Gangguan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Hipersensitivitas atau reaksi alergi. Hipersensitivitas adalah reaksi berlebihan dari sistem imun terhadap zat asing atau alergen yang seharusnya tidak membahayakan tubuh, seperti debu, serbuk sari, makanan tertentu, atau obat-obatan. Jenis-jenis hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe. Tipe pertama, alergi atau anafilaksis. Reaksi cepat setelah terpapar alergen, melibatkan antibodi IgE, contohnya asma alergi, rinitis alergi, urtikaria, dan anafilaksis parah. Tipe 2, sitotoksis. Antibodi menyerang sel tubuh sendiri yang dianggap asing, contohnya anemia, hemolitik autoimun, reaksi transfusi darah yang tidak cocok. Tipe 3, kompleks imun. Kompleks antigen atau antibodi menumpuk di jaringan dan memicu peradangan. Contohnya, lupus erythematosus sistemik atau SLE, penyakit serum. Tipe 4, hipersensitivitas tertunda, diperantai oleh sel T, bukan antibodi. Reaksi muncul 24-72 jam setelah paparan. Contohnya, dermatitis kontak, tuberkulosis kulit. Gejala umum, gatal, bengkak, ruam, sesak nafas, hingga shock anafilaksis. 2. Penyakit autoimun. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem imun tidak bisa membedakan antara sel tubuh sendiri dan zat asing, sehingga menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Penyebabnya, 1. Faktor genetik atau keturunan. 2. Faktor lingkungan atau infeksi virus dan bakteri. Disregulasi sistem imun, pengaruh hormon. Lebih sering terjadi pada wanita. 3. Imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah kondisi di mana sistem imun tidak mampu merespons ancaman secara efektif, sehingga penderita mudah terinfeksi. Jenis-jenis imunodefisiensi. 1. Imunodefisiensi primer atau bawaan, disebabkan oleh kelainan genetik. Contohnya, Severe Combined Immunodeficiency atau SCID, X-linked agammaglobulinemia. Gejala sejak bayi, sering infeksi, tidak respon terhadap vaksin, pertumbuhan terganggu. 2. Imunodefisiensi sekunder atau didapat, disebabkan oleh faktor eksternal. Contohnya, infeksi HIV, malnutrisi, kemoterapi, penggunaan imunosupresan. HIV menyerang limfosit CD8+ dan menurunkan kemampuan imun tubuh. Gejala umum, infeksi berulang dan parah, luka sulit sembuh, infeksi oportunistik atau infeksi yang jarang terjadi pada orang sehat. Di sini ada gambar gangguan sistem pertahanan tubuh. Gangguan pada sistem pertahanan tubuh dapat menyebabkan reaksi berlebihan atau hipersensitivitas, reaksi salah sasaran atau autoimun, dan kelemahan sistem imun atau imunodefisiensi.